Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan, yaitu bab ke-6, yaitu dengan judul Membangun Startup. Nama saya Mumtaz Taikmenati Rohman, NIM 1901029. Mari kita mulai presentasinya. Jadi, pada saat memulai sebuah usaha baru, Anda tidak pernah gagal untuk memulai usaha. Bahkan walaupun Anda memulainya dari nol atau dari usaha yang kecil-kecilan atau yang paling kecil pun, karena walaupun juga aksi lebih dinilai positif. Yang terpenting adalah aksinya dalam menjalankan bisnisnya, meskipun itu bisnis yang terkecil. Dibanding hanya dengan terus-terusan berteori. Jadi ketika Anda terjun, maka usaha Anda bernilai positif. Jadi usaha itu adalah sebuah tindakan. Jadi jangan terus-terusan hanya berteori, tetapi membuktikan dengan berusaha dari teori yang didapatkan, yaitu dengan kata-kata let's talk, do more. Pertama, yaitu A, pengertian. Manusia mendapatkan apa yang diusahakannya. Jika modal awal kecil, maka keuntungan yang didapat juga kecil. Namun, walaupun begitu, setidaknya memiliki dana 2 kali lipat dari keuntungan yang didapat untuk mengembangkan modal usaha. Jadi, tugas kita adalah pertama, melawan keterbatasan. Yang kedua, melawan ketidakpastian. Yang ketiga, melawan kemalasan dan keengganan. Yang keempat, melawan ketidakberdayaan. Yang kelima, melawan gravitasi kemunduran. Dan yang keenam, melawan gravitasi kematian. Jadi yang dimaksud dengan melawan gravitasi kemunduran yaitu artinya yaitu suatu usaha itu tidak selamanya berada di era kejayaan. Jadi ketika usaha kita memiliki banyak saingan dan mengakibatkan kemunduran, maka yang harus kita lakukan adalah berinovasi agar produk kita tetap dilirik oleh para konsumen. Dan juga artinya dari melawan gravitasi kematian yaitu suatu usaha itu biasanya juga akan mati jika tidak ada yang dapat meneruskan usaha kita atau usaha tersebut. Maka solusinya adalah dengan bisnis keluarga adalah solusi yang tepat agar usaha kita ini tidak mati dengan meninggalnya diri kita. Jadi usaha ini bisa diteruskan dengan meneruskannya kepada keturunan kita. Berikutnya B, hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Yaitu yang pertama, melihat keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Yang kedua, harus dapat menjadi mesin penggerak bisnis. Yang ketiga, yaitu lihat kebutuhan dan harapan konsumen. Yang keempat, yaitu bangun tanggung jawab etika moral. Yang kelima, yaitu inovasikan produk pasar dan modal bisnis. Yang keenam, yaitu jalin komunikasi yang baik terhadap konsumen. Yang ketujuh, yaitu berikan pelayanan secara personal kepada konsumen. Yang kedelapan yaitu ukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis. Yang kesembilan yaitu dapatkan nilai ekonomis. Yang kedelapan yaitu yang kesepuluh yaitu pikirkan mengenai jaminan usaha yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu data dan informasi itu harus lengkap. Berikutnya yaitu hal yang dapat membuat bisnis gagal. Yaitu yang pertama adalah kebiasaan menunda waktu. Yang kedua, ketekunan dan ketakwaan yang kurang. Yang ketiga adalah kebiasaan yang boros. Yang keempat adalah kebiasaan hati-hati yang berlebihan. Yang kelima adalah perasaan takut akan disaingi orang lain. Yang keenam adalah tidak memiliki perencanaan usaha. Yang ketujuh adalah tidak berorientasi ke depan. Yang kedelapan yaitu jarang mengadakan inovasi, dan yang kesembilan adalah tidak mengadakan analisis pasar. Dengan adanya kegagalan usaha yang terjadi, maka wirausahawan itu harus segera mencari masalah-masalah yang ada, kemudian mencari letak permasalahannya di mana, dan berikutnya yaitu mengetahui cara-cara untuk menghilangkan kegagalan usaha yang terjadi, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kegagalan usahanya.
Berikutnya yaitu D, kiat menjadi entrepreneur sukses. Jadi penguasaan terhadap proses manajemen adalah kunci sukses untuk menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandangnya ke depan. Maka yang pertama yaitu harus pahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, peluang. Peluang sukses itu harus selalu ada. Yang ketiga yaitu mengetahui teknik pemasarannya. Yang keempat yaitu menanamkan motivasi pada diri. Yang kelima yaitu mengatur pos pengeluaran. Yang keenam yaitu kemampuan membaca pasar. Yang ketujuh yaitu supel. Yang kedelapan yaitu kemampuan dalam administrasinya. Yang kesembilan yaitu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Yang kesepuluh yaitu mampu mengatur keuangan. Dan yang terakhir adalah perencanaan yang tepat dan juga matang. Yang berikutnya yaitu alasan berwirausaha. Jadi wirausahawan itu memiliki banyak alasan untuk memulai usahanya. Jadi alasan-alasannya itu nomor satu di sini adalah dia berwirausaha karena terpaksa. Jadi artinya itu jika dia tidak berwirausaha, maka dia tidak akan bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari. Maka ia dengan berwirausahalah satu-satunya jalan agar membantu untuk menghidupi kehidupannya. Lalu yang kedua yaitu coba-coba atau iseng. Jadi seperti daripada tidak ada kerjaan, di rumah hanya duduk-duduk saja. Jadi alasan ini cenderung meniru-niru bisnis yang sudah ada, yang sedang tren pada masanya. Lalu yang ketiga yaitu wirausahawan yang kreatif dan inovatif. Yaitu dengan melihat dari peluang yang ada. Jadi melihat peluang yang ada itu lalu meningkatkannya dengan sentuhan kreatif dan inovatif. Lalu yang keempat yaitu keturunan. Jadi bisnis ini diturunkan dari keluarganya. Jadi ia harus meneruskan bisnis ini. Yang kelima yaitu sengaja terjun jadi pengusaha. Jadi karena dia sudah memiliki bakat dan memiliki jiwa kewirausahaan yang sangat tinggi, jadi dia memang sengaja terjun untuk menjadi seorang pengusaha. Dan yang keenam yaitu kerja sampingan, yang pada umumnya belakangan ini banyak sekali orang-orang berbisnis kecil-kecilan atau berwirausaha mulai dari titik kecil sebagai kerja sampingannya.